Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Rahma dari kelompok 2 kelas 11 IPA 5 ingin menjelaskan tentang teknologi sistem gerak. Teknologi sistem gerak yaitu teknologi yang digunakan untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak pada tubuh manusia. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa teknologi yang dikembangkan untuk pengobatan. Antara lain, yang pertama itu ada penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada pemasangan gips. Pemasangan gips yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Dan yang kedua, ada pembidaian. Pembidaian yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Dan yang ketiga, ada pembedahan internal. Pembedahan internal yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Dan yang terakhir ada penarikan atau disebut juga traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau disebut juga perubahan atau pergeseran bentuk dan mempercepat penyembuhan. Dan ada penyembuhan kanker atau tumor tulang. Kanker tulang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kanker tulang primer dan kanker tulang sekunder. Dinamakan kanker tulang primer bila mana kanker tersebut muncul dan berkembang langsung di dalam tulang. Sedangkan kanker tulang primer adalah kanker yang berasal dari bagian tubuh lain yang menyebar ke tulang-tulang. Berikut ini penyembuhan untuk kanker. Yang pertama itu ada kemoterapi. Kemoterapi biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Sayangnya, proses ini menyebabkan beberapa sel normal juga ikut mati. Yang kedua ada radioterapi. Radioterapi yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, dan sinar gamma. Dan ada operasi. Operasi bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Operasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada limb salvage. Saya akan menjelaskan limb salvage. Limb salvage itu yaitu mengganti tulang yang terkena tumor ganas dengan implan atau cangkok tulang dari pasien lain yang baru saja meninggal dunia. Tulang yang terkena tumor pada stadium dini dapat dimatikan dulu dengan radiasi, kemudian dipasang lagi. Dan yang kedua itu ada limb ablasion, yaitu mengamputasi tulang yang terkena tulang ganas. Dan saya akan jelaskan apa itu penggantian sendi. Penggantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam, misalnya campuran titanium. Dan cawan sendi diganti dengan mangkuk polietilena atau misalnya disebut juga plastik yang kerapatannya tinggi. Kedua sisi direkatkan dengan senyawa metal metakrilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap berjalan normal. Dan ada transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkan ke pasien tanpa merusaknya karena sumsumnya sangat lunak. Dan ada penanggulangan skoliosis kongenitalis. Skoliosis kongenitalis adalah suatu kelainan pada lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk tubuh yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali
dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga atau disebut juga brace sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, perlu dilakukan pembedahan. Dan ada implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku, misalnya titanium, pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Dan tangan bionik. Tangan bionik merupakan tangan buatan yang tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik atau berjabat tangan. Dan ada kaki bionik. Kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan juga mendaki. Kaki bionik ini menggunakan energi dari baterai. Dan ada juga kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan. Alat ini dapat digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan menggunakan tangan atau menggunakan mesin otomatis. Dan ada penanggulangan kaki O. Penanggulangan kaki O dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang selalu dipakai. Dan ada viskosuplementasi. Viskosuplementasi adalah menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Dan pencakokan tulang rawan. Pencakokan tulang rawan adalah teknik menanam tulang rawan pasien dan memindahkan juga tersebut ke area yang rusak, misalnya pada sendi lutut. Segitu saja yang saya jelaskan tentang penyembuhan teknologi sistem gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.